STEM pertama kali diluncurkan oleh National Science Foundation atau NSF Amerika Serikat pada tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Wangata dengan NIM 4414200009. Saya dari kelas A, Pendidikan Kimia, jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang filosofi pendidikan STEM. Pertama, pengertian dari STEM itu sendiri, di mana pendidikan STEM adalah pendekatan dalam pendidikan di mana sains, teknologi, teknik, matematika terintegrasi dengan proses pendidikan yang berfokus pada pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang nyata serta dalam kehidupan profesional. Nah, munculnya STEM. STEM pertama kali diluncurkan oleh National Science Foundation atau NSF Amerika Serikat pada tahun 1990-an sebagai tema gerakan reformasi pendidikan untuk menumbuhkan angkatan kerja bidang-bidang STEM serta mengembangkan warga negara yang melek STEM atau STEM literate dan meningkatkan daya saing global Amerika Serikat dalam inovasi iptek. Nah, istilah STEM pertama kali dikenal dengan istilah SMED yang kemudian diganti menjadi STEM. Hal ini bermula dari pertemuan sains, di mana beberapa pengajar sedang menyusun kurikulum berbasis sains dan mereka menyusun ulang kata SMED menjadi STEM. Hal itu dilakukan akibat kekurangan tenaga kerja di bidang STEM, serta menurunnya prestasi siswa dalam kompetisi bidang sains, matematika, dan rekayasa teknologi. Menjelang tahun 2000-an, konsep STEM ini semakin diperkuat. Implementasinya dalam pembelajaran untuk membekali para siswanya sesuai tuntutan kerja pada abad ke-21. Nah, kata STEM digunakan sebagai slogan reformasi pendidikan di Amerika Serikat pada abad ke-21 untuk menghasilkan sumber daya manusia atau STEM workforce yang berkualitas bagi peningkatan daya saing bangsa. Gerakan reformasi pendidikan STEM ini kemudian didorong oleh laporan dari berbagai studi yang menunjukkan terjadinya kekurangan kandidat untuk mengisi lapangan kerja di bidang STEM, tingkat literasi sains, serta posisi capaian siswa sekolah menengah Amerika Serikat dalam TAMSS dan PASA. Selain itu, Amerika Serikat juga menyadari bahwa pertumbuhan ekonominya berjalan secara datar dan akan tersaingi oleh China dan India karena perkembangan sains, teknologi, engineering, dan matematika dari kedua negara tersebut yang lebih maju. Nah, perkembangan STEM ini dari waktu ke waktu semakin meluas ke beberapa negara. Menurut data dari beberapa artikel, negara yang sudah menerapkan pendidikan STEM dalam pembelajaran antara lain Amerika, Finlandia, Australia, Vietnam, Tiongkok, Malaysia, dan Filipina, seiring tuntutan kerja pada abad 21, yang kemudian akan diprediksi akan lebih banyak lagi negara yang menerapkan STEM dalam pelaksanaan pembelajarannya ataupun dalam pendidikan. Nah, kemudian apakah STEM itu penting? STEM itu penting karena tantangan teknologi. STEM itu kunci kemajuan dan inovasi. STEM penting untuk kesejahteraan, penting dalam mengembangkan sumber daya manusia, peningkatan kemahiran, dan pemahaman saintifik, serta transformasi pendidikan. Tantangan teknologi yang terus berkembang dengan pesat mengisyaratkan pembelajaran perlu mengenalkan dan melatihkan teknologi kepada peserta didik sehingga mereka nanti menjadi generasi penerus bangsa yang mampu mengembangkan teknologi di masa yang akan datang dalam memecahkan masalah. Nah, kenapa STEM begitu penting diterapkan dalam pembelajaran? Karena pendekatan ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang sebenarnya mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mereka diminta untuk memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut ataupun problem solving ataupun pemecahan masalah. Sehingga jika hal tersebut senantiasa dilatih kepada peserta didik, mereka akan
dengan langsung akan mengembangkan segala kecakapan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk menghadapi tantangan pada abad ke-21. Nah, lanjut pada penerapan STEM dalam pendidikan. Pembelajaran abad 21 perlu memotivasi dan menginspirasi peserta didik untuk memasuki profesi sains dan engineering yang secara langsung menopang pertumbuhan ekonomi. Pembelajaran yang mengintegrasikan sains, teknologi, engineering, dan matematika adalah dengan adanya pembelajaran berbasis STEM, di mana menurut Jasmita pada tahun 2017, pendidikan STEM merupakan bentuk pendidikan yang paling sesuai untuk mempersiapkan generasi yang literasi terhadap STEM demi menjawab tuntutan zaman dan perkembangan teknologi yang akan datang. Nah, STEM menjadi keharusan bagi peserta didik dalam menghadapi kenyataan yang penuh masalah agar siap dalam persaingan global. Hal ini dikarenakan sains, teknologi, rekayasa, dan matematika adalah saling berkaitan dalam memecahkan masalah di kehidupan nyata. Pendidikan STEM juga merupakan pembelajaran bermakna bagi para peserta didik. Nah, selanjutnya untuk masa depan STEM. Program STEM ini ataupun pendidikan STEM, pendidikan yang berbasis STEM, selalu mendorong perekonomian dan akan terus berlanjut di masa depan. Penelitian menunjukkan bahwa bidang STEM telah menjadi pemimpin dalam mengatasi masalah utama yang dihadapi oleh manusia itu sendiri, yang dimana mulai dari pembelajaran online, cetak 3D sampai Internet of Things atau IoT, dan program STEM menawarkan begitu banyak teknologi baru pada dunia, di mana visi besar dalam pendidikan di bidang STEM adalah untuk menawarkan pendekatan interdisiplin untuk menyelesaikan masalah, ruang pembelajaran yang fleksibel, lingkungan inklusif, dan aksesibilitas pendidikan. Nah, itulah sedikit penjelasan saya terkait filosofi dari pendidikan STEM itu sendiri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.